Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu,
bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan pengenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Bekasi. Boleh sama-sama lambaikan tangannya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita pagi hari.
bersama-sama kita bersuka cita. Wow. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan
Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Get ready, come on. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sama-sama katakan Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Sama-sama kita berikan yang terbaik lagi. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Come on, let's prepare our hearts. Mari mengucap syukur untuk waktu. Di waktu kita bisa berkumpul ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Savior of my soul, gonna hide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. At light it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand? Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, my Jesus, my love and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Honabaya sekena bakarabaya sekera baba 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 baba. Hina bakarabaya sekera bakarala bakaya sekana boya karabakarabaya sek. Hina baba karabaya sekera baba baba baba. Honarabaya shende kana bokarabaya sekera bakarabara. Hora baba baba ya shandara da. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Sebab kami cinta sama Tuhan. Sebab kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Hina bakara baya kana bakaya sekena boya rama. Hona baba 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 baba. Hona bakaya sekena bakara baya sekerabo. Huna baba baya sekena bakara baya se. Oh how much we love you Lord. Oh how much we love you Lord. Hina bakara baya sekena bakara bara. Mari pagi ini saudara, mari pagi ini saudara, mulai nyatakan cintamu sama Tuhan. Hina bakara baya sekena baba 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 baba. Hina bakara baya sekera ba. Bukan karena dia baik aja saudara, tapi karena dia Bapa kita. Sebab itu kami mencintai Engkau Tuhan. 'Cause you are our Father Lord. Hina baba baba baba. Kau yang mencintai kami lebih dulu Tuhan. Hirabaya sekena bakarabo. Hikaraba. Ya sekena bukaraba. Kami gak tahan terima cinta Tuhan hari ini. Kami juga gak tahan untuk bawa sembah kami karena kami cinta sama Engkau. Hina bakaraba ya sekena bukaraba. Mari Growth Center Bekasi, pagi hari ini kita mulai nyatakan cinta kita sama Tuhan melalui penyembahan demi penyembahan. Hina bakaraba sekerabo. Hikarabaya se. Jesus, oh we love you, oh we love you Lord. 'Cause nothing else more than you that we love in this world. Hina bakarabaya sekena bakarabo. Yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus, you are a Father Lord. You are cinta Engkau Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh narabaya sekena baba 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 baba. Come on Growth Center Bekasi. Terus berikan persembahanmu. Terus ekspresikan rasa cintamu sama Tuhan pagi hari ini. 'Cause He deserve all the praise. He deserve all the worship. And He deserve all the love from this world. Hina bakara baya sekena bakara boya sekena ba. Hina bakara bara 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 ba. Jesus, come on.
worship Him. Hurabashekana yaralalaba 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 yaralalabashe. We love you, we love you, we love you, Lord. We love you more than anything, Lord. We love you Tuhan. Bapa, kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Air-Mu sudah mengalir, ada mata air yang mengalir, membasahi setiap kami ya Tuhan, membasahi setiap hati kami, Huraba, dan membuat kami gak tahan dengan hadirat-Mu, membuat kami gak tahan dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Huraba syekaralalaba yaralalaba syeralalaba. Bapak, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami. Kami berdoa buat Pastor Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Tuhan lindungi gembala kami, Tuhan jagai gembala kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat gembala kami, buat Pastor Andy dan Pastor Lia Tuhan, beserta tim pastoral yang ada. Kami berdoa buat Pastor Monty, kami berdoa buat Pastor Doni, kami berdoa buat Pastor Billy, kami berdoa Tuhan buat Pastor Monty, Pastor Timmy Tuhan. Mari Bapak, Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu ada kesatuan hati yang lebih lagi, menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Lindungi hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Tanda-tanda heran dan mukjizat menyertai hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat GC Manado dan GC Jakarta, buat Pastor Chandra. Kami percaya melalui Growth Center Jakarta dan Manado akan dilawat sama Tuhan, akan dipulihkan sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita buat Pastor Brian. Mari kita topang Pastor Brian akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Kau sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu, biarkan apa menjadi pesan-Mu, Kau sampaikan melalui Pastor Brian Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk berkata-kata. Pakai hamba-Mu ini dengan pengurapan, dengan dahsyat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Kita menopang Pastor Julius dan Pastor Esterio. Mari kita topang gembala kita. Horaba syakana ya raba ya ralaba syekana ya raba. Iraba ya ralaba ya ralaba ya raba 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 ya raba. Revival, 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 revival itu sudah dekat. Kau pakai hamba-Mu Tuhan buat kota ini. Kau pakai hamba-Mu Tuhan buat penuaian generasi Tuhan kasih, generasi Tuhan kasih, jiwa-jiwa yang bertobat. Wow, kami lihat Tuhan, kami lihat orang tua, kami lihat generasi muda, anak-anak kecil datang mengalami lawatan, Urabasyata ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba syekh. Kuatkan lututnya, teguhkan hatinya Tuhan. Biarkan dia tetap berjalan bersama Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat tangan berdoa buat kota Bekasi saudara. Mari lepaskan shalom buat Bekasi, Bekasi Utara, Timur, Selatan, Barat. Kami lepaskan shalom. Datang Raja Kemuliaan, datanglah Raja Kemuliaan atas kota kami. Dan kami akan melihat Bekasi gak akan sama lagi. Karena Bekasi penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan api Pentakosta yang ketiga. Kami akan lihat Tuhan
hadirat-Mu mengalir, hadirat-Mu mengalir atas Indonesia. Dan kami tahu waktu-Mu udah gak lama lagi Tuhan. Ini waktu-Mu, penuaian terbesar, penuaian terbesar di Indonesia Tuhan. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan atas pemerintahan yang tertinggi sama yang terendah. Biarkan ada keamanan atas Indonesia, ada pertobatan, ada setiap kebenaran yang dibukakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, lebih keras lagi. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Wow, dahsyat hadirat Tuhan pagi ini, amin. Yang ngerasa dipulihin, ngerasain hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangannya dong. Keren. Oke, saudara. Berikut pengumuman untuk sepekan ini. Oke, yang pertama, tidak terasa 2 minggu lagi kita akan merayakan ibadah Jumat Agung. Yaitu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 kita dapat ikuti secara onsite saudara. 2 kali ibadah di tempat ini. Yaitu jam 9 pagi dan jam 11 siang. Nah, jam 9 pagi disertai oleh ibadah Grow Children dan juga disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ibadah membawa anak bisa jam 9 pagi lebih awal saudara. Biar kita bisa sama-sama celebrate hari Jumat Agung. Tuhan Yesus udah mati buat kita. Wow, terima kasih Tuhan. Berikutnya rumah doa onsite J-Hope atau disebut J-Hope Generation of Prayer. Di tempat ini diadakan onsite setiap Sabtu di minggu kedua dan ketiga. Nah, berubah waktunya saudara. Tadinya jam 11 siang, tapi sekarang dipindah ke jam 3 sore. Supaya kita semua bisa meluangkan waktunya bagi Bapak Ibu, saudara, jemaat yang rindu ikut juga berdoa bersama-sama di tempat ini. Di rumah doa boleh datang jam 3 sore di minggu kedua dan minggu ketiga. Haleluya. Berikutnya ada Bible Study, saudara. Yang excited boleh lambaikan tangannya. Bible Study. Di sini kita semakin diperlengkapi. Kita bersyukur di tempat ini. Kita terus diajar, kita terus dibentuk supaya kita menjadi manusia-manusia yang hebat. Amin. Di dalam Tuhan. Nah, Bible Study kali ini akan diadakan tanggal 27 Maret 2023 yaitu hari Senin jam 19.30 malam online, saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang penasaran pengen ikut, boleh mendaftar di GC Info. Dan kali ini Bible Study yang akan diajarkan yaitu mengenai How to overcome sexual temptation yang akan dibawakan oleh Pastor Monty, saudara. Di sini kita akan belajar mengenai gimana kita dalam mengatasi godaan seksual. Seperti yang diajarkan, yang diambil dari Yusuf, saudara, yang bagaimana dia bisa bertahan, dia tetap kuat gitu melewati godaan itu, saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, boleh langsung setelah ibadah, boleh ditanyakan di GC Info. Begitu, saudara. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis dan bagi anaknya yang ingin diserahkan, penyerahan anak akan dibuka kembali, saudara, di bulan April di minggu kedua, di hari Sabtu tanggal 15 April itu diadakan baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, yang sudah umur 12 tahun ke atas, yang ingin dibaptis, boleh mendaftar. Dan juga untuk penyerahan anak di hari Minggu tanggal 16 April akan diadakan di sini, di ibadah pertama, saudara. Yang mau mendaftar silakan
menghubungi GC Info yang ada di depan. Dan terakhir, pengumuman terakhir, ibadah minggu depan masih diadakan 2 kali di tempat ini. Jam 10.30 dan jam 16.00. Jam 10.30 disertai dengan Grow Children. Haleluya, demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit ralat, bukan Bible. Ayolah Chandro. Bible. Ya, susah memang. Saya juga ngalami kesulitan bahasa Inggris. Tapi saudara memaafkan, Bibles. So, hari ini di rumah ini tuh selalu gitu saudara. WL iya, pengumuman iya, kadang di lighting iya, kadang di sound system iya. Kayak hari ini saudara bisa lihat namanya Agung ada di sekolah minggu iya, ada di sini iya, besok-besok ada di Kul juga iya. Namanya rumah semuanya harus siap saudara. Yes. Nah karena ini rumah kita juga akan siap memberi saudara. Kok suasananya saya doang ya sama dia doang ya. Yang siap memberi katakan yes. Masih pada dapat gaji kan? Masih dapat THR kan? Dan saya lihat begitu banyak saudara bilang, Pastor, bulan depan izin ya. Saya mau kesini. Pokoknya cuma satu tujuannya saudara. Doa kami adalah saudara menikmati liburan saudara dan pulang dengan selamat. Oleh-oleh aja. Pengennya oleh-oleh. Pokoknya selamat. Dan sekali lagi sebelum kita memberi kita akan berdoa bersama-sama saudara. Tuhan kami memberi dengan ucapan syukur. Baik via QR Code maupun juga lewat pemberian cash kami. Tuhan makasih Tuhan selalu jagai kami. Tuhan selalu memberkati kami. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami siap memberi dengan ucapan syukur. Amin. Di depan saudara di QR Code. Dan kalau memberi cash saudara bisa nanti ketika mau pulang. Dan ada lebih penting nih. Saya bolehkah menyambut saudara yang pertama kali datang ke tempat ini saudara. Kalau saudara baru pertama kali datang ke tempat ini dalam hitungan ketiga saudara. Bolehkah kami melihat tangan saudara melambai di atas? 1, 2, 3. Adakah saudara yang baru pertama kali hari ini datang ke tempat ini saudara? Bolehkah melambaikan tangannya saudara? Saudara, halo. Oh, ini pada begini semua. Kesini tuh. Malu kali ya. It's okay. Tapi saya tahu, saya lihat ada beberapa muka baru ya di sini. So, selamat datang buat saudara semua. Betul sekali. Hari ini kita mau family time yang Family spesial time banget. spesial. Nah ini saudara nggak boleh jaim dan tidak boleh berbohong. Saudara, nggak boleh bohong. Saudara di bulan Maret ini banyak yang ulang tahun. Bolehkah saya melihat yang tangan-tangan di bulan Maret sepanjang bulan Maret itu berulang tahun saudara? Bolehkah? Tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para asyir akan memberikan kue bagi Bapak Ibu semua. Boleh tangannya tetap terangkat. Bolehkah terangkat saudara? Jangan Bolehkah bangkit berdiri saudara? Bolehkah bangkit berdiri sebentar saudara yang berulang tahun? Kecuali Wandi, lu di situ aja. Bolehkah 1, 2, 3? Ayo, tadi ada sebelah kiri. Oke. Wah, di sebelah kiri ada, di belakang ada. Serius ada lagi? Wow. Ada lagi. Ini rumah saudara. Oke. Sabar. Emosian banget. Sabar. Saya mau nanya dulu. Jangan dimakan dulu ya Pak. Please jangan dimakan. Nggak boleh dimakan. Jangan dulu. Itu ada anak muda. Saya tahu namanya. Siapa? Yang mana? Hansel. Umur berapa Sol? Berapa? 16. Bapaknya umur berapa nih sekarang? 58. Wah, salah. Gak mau kalah, 47. Ayo nego. Berapa? Marcel? 29. Tadi ada yang di belakang kayaknya. Di belakang ada nggak sih tadi di belakang? Ada paling belakang. Yang di sini tadi ada nih. Bapak umur berapa Pak? Berapa? 52. Masih pada muda-muda ya. Nah hari Tante ini berdiri dong, takut ditanya umur. saya mau kasih tahu ada yang paling tua di sini. Umur berapa? Enggak, bukan maju, nanya umur. Main maju aja, udah kebiasaan nih main maju aja. Berdiri dulu, umur berapa Oma?
Legend 60. ye. 60 semangat melayani. Nah, hari ini kita akan sama-sama family time dengan satu hal. Kita akan nyanyiin lagu yang akan dinyanyiin. Lagu ini bikin merinding kadang-kadang. Tapi bukan cuma nyanyiin, saudara yang berulang tahun tetap berdiri. Dan kita akan kasih selamat ulang tahun buat mereka dengan cara salaman sama mereka. Sekelilingnya salaman. Gak apa-apa, ngantri banget gak apa-apa. Ini pertama kalinya dan saya percaya bulan-bulan depan yang ulang tahun pasti tambah banyak. Ini rumah saudara. Yuk nyanyiin yuk. Yuk sama-sama berdiri yuk. Yang berulang tahun yuk kita salami selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Yuk sama-sama nyanyi yuk. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia. Dirayakan segereja loh. Dirayakan segereja. Wow. Mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Santo, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buat Oma. Kami ucapkan padamu. Buat siapa lagi Hento? Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama yuk. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami selalu ucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Roli. Selamat ulang tahun. Yang Juni deg-degan. Ini tiap bulan kan? Yang tiap bulan ya? Akhir bulan. Mungkin akhir bulan. Oh, iya. Saudara kalau setiap kali saudara dikasih tahu seperti ini untuk berdiri, please. Jangan berpikir ntar pulang kita ditodong nih. Traktiran, tenang saudara. Hari ini gereja sudah traktir saudara. Dan sebentar kita akan dilayani oleh, saya nggak boleh manggil dia pastor, tapi hari ini saya panggil dia cuma satu nama. Bro Brian. Dia akan sampaikan the word of God. Dia adalah salah satu generation pastor di tempat di Growth Center, keluarga Growth Center, dan pasti kita akan diberkati. Yuk mari sama-sama kita kasih tepuk tangan. Welcome pastor. Oke, shalom Growth Center Bekasi. Waduh, masih ada lemes ya? Emang masih pagi? Enggak kok, udah siang. Udah pada lapar kali ya? Sekali lagi shalom Growth Center Bekasi. Apa kabar semuanya? Wow, saya dari terakhir kali saya kesini kayaknya banyak muka-muka baru ya. Luar biasa. Jadi kalau buat yang belum kenal, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Brian. Saya dipercaya sama Pastor Andy Cokro untuk menggembalakan Generation, Deputy Generation Pastor di Growth Center Church. Dari sekolah minggu, youth, college, bahkan sampai fresh grad. Jadi puji Tuhan kita saya sangat mengucap syukur ada di tempat ini untuk bisa sharing sama Bapak Ibu sekalian, sharing firman Tuhan, kita bisa belajar sama-sama, kita mendekatkan diri sama Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang begitu luar biasa. You're such an awesome God Lord, Kau yang begitu baik buat kami semua. Kau yang pimpin kami Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini di balik salib-Mu. Biar setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan hanya berasal daripada-Mu. In Jesus name we pray. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan haleluya. Amin. Amin. Wow, jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang sekali karena di gereja kita, di Growth Center Church itu membahas mengenai intimacy with Abba. Bagaimana kita menjaga keintiman kita dengan Abba kita yang di surga. Dan saya melihat banyak sekali, bahkan di Grow Youth 2 minggu yang lalu itu terjadi healing besar-besaran. Baru mulai. Terjadi healing besar-besaran di mana kita benar-benar melihat anak-anak
anak-anak itu diberkati, hubungan antara orang tua sama anak itu secara luar biasa diperbaiki. Dan saya mau membawa kita ke satu ayat yang menjadi dasar intimacy with Abba. Next, boleh? Ya, Maleakhi 4 ayat 6. Ini saya bacakan bahasa Indonesianya aja. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kembali kepada bapak-bapaknya. Itulah yang sebetulnya akhir-akhir ini kita rasakan. Saya personally rasakan di gereja kita gitu. Ada banyak sekali keluarga yang dipulihkan, hubungan yang dipulihkan. Wow, itu rasanya buat seorang gembala anak-anak gitu ya, melihat anak-anak relationship-nya restored sama orang tuanya, itu hal yang sangat menyenangkan buat saya gitu. Tapi pada saat kita membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita membaca ayat ini, ada satu hal yang kita perlu tahu bahwa ini adalah biasanya yang namanya relationship itu benar-benar cuman two way gitu ya, antara bapak sama anak. Tapi antara bapak sama anak ini punya satu hal yang khusus, bahwa itu merupakan suatu hal yang siklikal juga. Dalam arti anak-anak nantinya itu akan menjadi seorang bapak. Betul ya? Jadi hubungan antara bapak dengan anak ini, pada saat kita ngomong tentang hubungan bapak dengan anak, hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Itu bukan saja berbicara mengenai hubungan saat ini antara kita dengan orang tua kita atau kita dengan anak kita. Tapi bahwa juga pada saat anak itu menjadi dewasa, ia menjadi seorang orang tua, menjadi seorang bapak yang akan melakukan hal yang sama dengan anaknya. Betul ya? Jadi yang namanya siklus ini, unfortunately, ini juga apabila kita mengajarkan satu hal yang salah atau ada hubungan yang salah antara orang tua dengan anak, anak kita nanti itu akan melakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya. Itu adalah hal yang kita mesti menyadari. Makanya memang harus ada cara di mana kita bisa melihat hubungan antara dengan orang tua ini lebih daripada sekedar cuman hubungan darah atau hubungan ya kita tinggal di rumah yang sama atau kita makan di meja makan yang sama. Because it's a lot more than that. Yuk, next. Kenapa kita harus mengerti hal ini? Karena kita tidak akan bisa menjadi seorang bapak yang baik kalau kita nggak bisa, kalau kita gagal untuk belajar untuk menjadi anak yang baik. Ada berapa banyak bapak yang gagal di dunia ini karena mereka nggak bisa jadi seorang anak yang baik. Itulah kenapa hari ini kita akan membahas mengenai sonship, mengenai bagaimana sih caranya untuk kita belajar menjadi seorang anak yang baik. Dan ini bukan belajar anak yang baik artinya kalau kita oma-oma, opa-opa artinya kita nggak perlu belajar lagi jadi anak yang baik. Enggak, ini nggak bicara soal umur. Tapi ini bicara mengenai suatu status kita sama Tuhan. Kita menjadi anaknya Tuhan. Jadi kita untuk menjadi seorang bapak yang baik, untuk menjadi seorang tua yang baik, itu kita harus belajar bagaimana menjadi anak yang baik. Saya mau mulai dari sini Bapak Ibu Saudara. Next, boleh. Saya pegang anak-anak muda kan. Saya pegang anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda itu semuanya mencari yang namanya romantic relationship. Betul gak? Mereka bicara mengenai mencari pasangan hidup. Mereka mencari teman untuk hidup, mencari pacar dan lain-lain. Bahkan di bulan Februari, whether we like it or not, suka atau enggak, seluruh dunia merayakan yang namanya Hari Valentine. Right? Walaupun kita gak suka, kita gak celebrate misalnya, karena itu optional gitu kan. Tapi kita lihat pergi ke mall-mall semuanya pink-pink, right? Dekorasi semuanya pink-pink, merah-merah, pink. Kita masuk ke restoran ada menu khusus Valentine dan lain-lain. Mereka semua merayakan yang namanya Valentine, hari kasih sayang. Itu menuju kepada romantic relationship buat anak-anak muda. Tapi perlu kita sadari bahwa yang namanya romantic relationship itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya foundational relationship. Apa sih foundational relationship itu? Foundational relationship itu adalah hubungan yang pertama, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan bapak kita, dengan ibu kita gitu kan. Dan hubungan kita dengan saudara kita. Dan gak kalah pentingnya,
kita sebagai anak melihat hubungan antara papa sama mama kita. Itu juga kita melihat. Yang ketiga, baru hubungan kita dengan Bapa di surga. Karena kenapa aku taruh hubungan dengan Bapa di surga itu di belakang? Karena biasanya bagaimana kita melihat Bapa kita di surga, itu kita melihatnya dengan cara yang sama dengan bagaimana kita melihat orang tua kita. Unfortunately, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengerti soal ini, jadi perlu saya saya conclude gitu ya. Saya conclude bahwa cara kita mencintai, cara kita mengasihi, itu sesuai dengan cara bagaimana experience kita dicintai. Jadi how we love, bagaimana cara kita mengasihi atau mencintai orang, itu dipelajari Bapak Ibu Saudara. Dipelajari dari mana? Experience kita dulu pada saat sebagai anak, bagaimana kita dicintai sama orang tua. Sebagai saudara, bagaimana kita dikasihi sama kakak kita, adik kita. Unfortunately, gak semua orang pengalamannya baik. Dan saya sebagai orang tua, sekarang saya punya anak, laki-laki usia 7 tahun gitu kan. Karena hari ini ada acara di gereja, jadi saya mesti bagi-bagi sama istri, biasanya dia ikut gitu ke sini. Tapi waktu saya ngeliat anak saya umur 7 tahun gitu, bahkan hal-hal yang saya dulu ngomong, kan orang tua saya juga gak sempurna Bapak Ibu Saudara gitu kan. Siapa yang di sini orang tuanya sempurna, boleh angkat tangan please? Saya mau minta ditumpang tanganin. Gak ada orang tua yang sempurna, termasuk orang tua saya, termasuk saya. Tapi saya ingat pada waktu itu saya bilang sama istri saya, orang tua saya ada kelemahannya di sini, kekurangannya di sini. Saya nggak mau jadi kayak mereka. Saya akan lakukan hal yang berbeda sama anak saya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, pada saat saya marah, apa yang saya lakukan? I became exactly like my parents. Cara saya marahin dia, cara saya menegur dia. Walaupun saya tahu dia itu salah. Kenapa? Karena saya ngalamin sendiri pada saat saya lagi kecil gitu kan. Wah gila dimarahin kayak gini. Gak suka banget caranya. Tapi pada saat saya beranjak dewasa, saya punya anak. Apa yang saya lakukan? I did the exact same thing. Kenapa? Karena selama 30 tahun lebih itulah cara yang kita lihat. Itulah cara yang saya lihat. Itulah cara yang membekas dalam kehidupan saya. Jadi pada saat saya melakukan itu, pada saat setelahnya saya menyesal. Kenapa ya tadi saya marahin anak saya kayak gitu? Kenapa ya tadi saya ngamuk kayak gitu? Kenapa saya bentak dia kayak gitu? Tapi waktu saya melakukannya, secara otomatis hal yang terjadi pada diri saya 30-35 tahun yang lalu, itu yang saya lakukan kepada anak saya. So again, how we love, itu sesuai sama yang namanya foundational relationship kita. Dan tadi saya berbicara bagaimana yang namanya orang tua itu sangat berperan penting terhadap kehidupan kita. Dan saya juga mau berbicara bahwa tidak ada orang tua yang sempurna dan kita pasti punya jalan-jalan yang salah. Kenapa? Next. No, sebelumnya ada next. Oke. Ada suatu perkataan yang bagus di Alkitab yang kita pelajari, yang saya sebagai orang tua senang banget sama ayat ini, betul kan? Amsal 22 ayat 6 dikatakan gini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan on the right path, jalan yang benar. Right, balik lagi ke bahasa Indonesianya. Sehingga pada waktu masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Betul gak? Kita semua sebagai orang tua, kita pengen memberikan jalan yang benar buat anak-anak kita. Tapi seperti yang saya omongin tadi. Ternyata banyak jalan yang kita lakukan, yang kita kasih sama anak kita, itu tidak di jalan yang benar. Ini saya bukan yang ngejudge Bapak Ibu Saudara sebagai, wah orang tua yang gak baik gitu. No. Bukannya kita sengaja gitu, kamu jadi anak jahat ya. Kamu harus jadi anak, harus bandel. Saya ajarin cara nyolong, cara ngebunuh gitu kan. Enggak. Tapi kita sebagai orang tua, karena keterbatasan kita dan karena foundational relationship yang dari atas-atas tadi, dari generasi-generasi sebelum kita, kadang-kadang atau bahkan saya bisa katakan most of the time, jalan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu tidak di jalan yang sesuai sama yang Tuhan mau. Jadi gimana? So how?
Kita ngomong di sini, dididiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Lead them to the right path. Tapi what if selama ini kita nggak di lead to the right path? What if selama ini jalan yang kita tahu, yang kita kenal, yang bahkan yang seperti saya tadi otomatis kita lakukan, itu bukan jalan yang sesuai sama kehendak Tuhan. That is not the right path. Ada caranya Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa memutus vicious cycle ini. Saya ngomong yang namanya vicious cycle seperti tadi. Karena ini akan turun-temurun, terus-menerus. Kalau enggak ada seseorang, which kita semua yang di tempat ini, mau, niat, memutus rantai itu. Now the question is, how? Gimana caranya? Susah tadi saya bilang, ini otomatis, how? Gimana caranya kita bisa pergi jauh dari jalan-jalan yang salah, yang ancestor kita dari ke orang tua, dari kakek nenek kita, dari buyut kita ke kakek nenek kita, ke orang tua kita, sekarang ada di kita. Apakah kita mau meneruskan jalan yang salah itu kepada anak-anak kita nanti? So let's end it right here Bapak Saudara. Gimana caranya? Ada 3 foundation, pondasi yang kita bisa gunakan untuk gimana caranya kita bisa memutus rantai jalan yang salah itu. Yang pertama, next. Kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa ngebenerin kita. Only God can fix us. Ini saya nggak ngomong ini sebagai suatu hal yang klise, but this is real. Saya ngalamin dari kehidupan saya sendiri. It's a struggle. Saya akuin sulit. It's easier said than done. Mudah untuk ngomong saya mau bertobat. Tapi melakukannya is another story. Tapi kalau kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa ngebenerin kita. Ngebenerin rusak-rusaknya kita. Itu adalah satu step awal. Leap of faith yang kita mau jalanin. Kenapa? Kenapa kita harus sadarin bahwa Tuhan tuh satu-satunya yang bisa ngebenerin kita. Next. Saya mau baca dari Mazmur 139, ya bahasa Indonesia aja. Dikatakan gini, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bahasa Inggrisnya di ayat 2, aku suka banget. Dikatakan gini, you know my thoughts even when I'm far away. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita suka kalau kita lagi ngerasa bersalah atau kita habis melakukan suatu kesalahan, kita merasa jauh dari Tuhan. Betul gak? Tapi keyword merasa. Kita merasa jauh dari Tuhan, padahal Tuhan tetap dekat sama kita. Dan itu bukan, saya melihat analogi ini bukan kayak kita kejar-kejaran. Kita ngejauh dulu baru Tuhan ngejar. Kita ngejauh dulu, waktu Tuhan ngejar. No, every step of the way Tuhan tuh selalu ngikutin kita Bapak Saudara. Makanya ada ayat yang bilang pada saat kita jatuh gak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di sebelah kita. It doesn't matter kita lagi jauh, kita lagi ngedeket sama dia, kita lagi di posisi apa, kita lagi di posisi lemah, kita lagi ngerasa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Kita lagi ngerasa Tuhan, where do I even start untuk ngeberesin problem ini? But Tuhan selalu dekat sama kita. Itu yang kita harus ngerti dulu. Makanya pada saat Daud ngomong kayak gini, balik lagi ke bahasa Indonesia. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. God knows, bahkan pada saat apa yang ada di pikiran kita, sebelum kita ngomong sesuatu, dia udah tahu. Hati kita mau apa yang kita butuhin, bagaimana cara dia untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, membawa kita ke jalan keluar. Tapi kadang memang ada proses-proses yang harus kita lalui untuk sampai ke jalan keluar tersebut Bapak Saudara. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Next. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Tuhan selalu ada dekat
dekat dengan kita. The question, apakah kita merasa bahwa dia dekat sama kita? Apakah kita mengenal Tuhan kita? Apakah kita betul-betul mencari seek guidance dari dia, Bapak Saudara? Dan kenapa saya bawa ayat yang ini untuk membahas poin yang satu, bahwa hanya Tuhan yang bisa ngebenerin kita. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bener-bener tahu kita tuh siapa. He knows everything about kita. Bahkan mungkin hal-hal yang kita nggak tahu tentang diri kita sendiri, dia tahu. That's why kita harus ngerti bahwa sometimes Bapak Ibu Saudara, kita suka bersembunyi di balik sifat kita. Ya gue emang orangnya kayak gitu. Ya soalnya dulu ada yang menyalahkan orang tua, menyalahkan orang lain. Ya soalnya suami gue kayak gini sih, jadi gue kayak gini deh. Karena dulu orang tua saya kayak gini, jadi membuat saya jadi kayak gini. Sometimes kita suka bersembunyi di balik sifat-sifat kita atau menyalahkan orang-orang yang membuat sifat kita jadi suatu hal yang tertentu. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu bisa. Saya udah alamin sendiri betul-betul Bapak Saudara. Saya dulu mungkin pernah sharing tahun lalu gitu ya. Saya berasal dari keluarga yang hancur banget. Tapi kalau kita betul-betul percaya kata-kata yang there's nothing is impossible for God. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Semua itu menjadi mungkin. Dan itulah yang saya pegang sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, again kita harus sadar, yuk kita bikin statement hari ini. Bahwa Tuhan bisa ngebenerin kita. Tuhan mampu, our God is able untuk ngebenerin kita. Semua hal-hal buruk yang kita masih lakukan, semua dosa-dosa, semua hal-hal yang kita tahu mendukakan hati Tuhan, yuk kita beresin hari ini juga. Yang kedua, having a childlike faith, memiliki iman seperti anak kecil. Ayatnya Matius 18 ayat 2-4 dikatakan gini. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya suka banget ayat ini. Tapi dulu saya punya pengertian yang agak salah Bapak Saudara. Zaman saya dulu di gereja, itu dikasih tahu kalau pakai ayat ini, iman seperti anak kecil, itu dibilangnya apa? Kamu nurut aja. Gak usah nanya. Pokoknya kalau dibilangin apa-apa, kamu taat. It's all about obedience. Gak salah. Gak salah. Tapi saya sebetulnya lebih suka hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Anak zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar, makanya saya bilang gini, pada saat saya punya anak Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar menyadari betapa susahnya jadi Tuhan. Karena anak saya itu lumayan aktif dan rada bandel Bapak Ibu Saudara. Saya mikir, ini kayaknya gua nih. Kalau di hadapan Tuhan gua nih begini nih. Di ngomong A, oh yo kamu belajar. No, aku gak mau belajar, maunya main. Kayaknya gua gitu kan. Jadi Bapak Saudara, saya benar-benar mengerti seberapa besar kasih Tuhan pada saat saya punya anak Bapak Saudara. Tapi hal yang saya mau pelajarin dari mengenai punya iman seperti anak kecil ini. Yang pertama itu tertulis di sini. Ayat keempat dibilang, sedangkan barang siapa merendahkan diri. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, so anyone who becomes as humble as this little child. Kata humble, kalau di sini bilang merendahkan diri, sebetulnya lebih tepat rendah hati. Karena kalau rendah diri di bahasa Indonesia artinya negatif kan, minder gitu. Merendah hati artinya kita apa? Baik gitu, humble. Apa sih artinya? Humble apa ya? Nggak sombong gitu. Rendah hati gitu kan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rendah hati? Saya barusan bilang bahwa anak saya itu anak yang suka bandel, aktif banget. Pokoknya dia lari ke sana ke sini, sana ke sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal yang saya sangat sukain dan saya tanya sama semua orang, anak-anak mereka kayak gini enggak? Jawabannya selalu iya. Adalah apa? Sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan datang kepada saya atau ke maminya terus ngomong gini. Daddy, can I buy ice cream? Please.
Atau, Daddy, can I play games? Please. Daddy, can I go here? Can I go there? Walaupun sebandel-bandelnya anak saya, sebelum dia melakukan apapun juga, dia selalu tanya sama orang tuanya. He always ask. Pertanyaannya, apakah kita masih melakukan itu sama Tuhan? Apakah kita terus bertanya sama Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu? Atau kita ngerasa, gue udah gede kok, gue udah bisa ambil keputusan sendiri. Atau apakah kita masih seek guidance, seek advice dari Tuhan setiap hari? Apakah kita punya iman seperti anak kecil yang tahu bahwa wisdom dari Tuhan yang akan membantu kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi? Dan yang kedua, Bapak Saudara, memiliki iman seperti anak kecil itu berbicara mengenai yang tadi saya sempat mention. Anak zaman dulu itu cuma diajarin untuk nurut. Ya udah kamu ikutin aja, pokoknya kamu nurut aja. Anak zaman sekarang bedanya selalu nanya, why? Bener gak? Ada yang ngalamin? Bener ya? Anak zaman sekarang diminta untuk melakukan ini, kenapa? Kenapa aku harus melakukan itu? Why? Dan puji Tuhan, saya suka banget sama keadaan anak sekarang. Walaupun orang bilang, aduh susah, ribet anak sekarang. I really like it. Kenapa? Karena ada dua hal yang saya pelajarin dari megang sekitar 500 anak gitu kan di Growth Center Church. Yang pertama adalah bahwa zaman dulu saya mungkin melakukan hal-hal nurut. Tapi kadang saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti, saya nurut aja. Hasilnya apa? Pada saat ada teman saya di sekolah yang nanya, Bray, kenapa kamu gitu? Ya karena disuruh sama kakak sekolah minggu gitu kan. Sometimes we don't understand, kita nggak ngerti kenapa. We don't get the why. Kita cuma lakukan hal-hal tertentu karena diminta sama Pak Gembala, Ibu Gembala, atau kakak-kakak sekolah minggu. Jadi pada saat bagaimana kita bisa expect anak-anak kita untuk jadi contoh di sekolah mereka, untuk jadi contoh di kuliah mereka, untuk jadi contoh di tempat kerja mereka, pada saat mereka nggak ngerti. Kenapa mereka melakukan hal-hal tertentu? Anak-anak zaman sekarang, pada saat kita ngejelasin dan mereka terima, pertama mereka punya iman yang kuat banget. Mereka jadi punya stand karena mereka benar-benar ngerti posisi mereka di mana di dalam Tuhan. Yang kedua, mereka jadi bisa ngasih tahu ke temennya pada saat temennya nanya, kok kamu gitu sih? Kenapa ya? Kok orang lain marah, kok kamu sabar, kok kamu gak marah? They can tell their friends, mereka bisa bersaksi mengenai kebaikan Tuhan karena mereka betul-betul ngerti. Dan yang ketiga, the good thing about it adalah, yang saya suka banget, anak-anak zaman sekarang dengan why-nya itu, memaksa orang-orang seperti saya untuk belajar, untuk bisa ngasih tahu ke mereka. Karena pada saat mereka bilang, why? Kita, ya karena dulu gue disuruhnya begini, gue turunin aja ke lu. Gak bisa, saudara. Jadi orang-orang seperti saya, generasi saya yang dulu saya bilang gak ngerti apa-apa. Mau gak mau memaksa kita untuk belajar lebih. Memaksa kita untuk know God deeper. Untuk bisa jawab anak-anak kita. Dan itu yang saya mau katakan juga sama Bapak Ibu Saudara sekarang. Karena gereja, to be really honest, gereja gak bisa bantu banyak. Betul kan? Kita menanamkan fundamental kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kita mengajarkan hal-hal baik kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi berapa banyak anak-anak Bapak Ibu Saudara ada di gereja setiap minggunya? 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 harian, hari Minggu. Tapi mereka masih ketemu sama teman sekolah, berapa banyak? Sama Bapak Ibu sendiri, berapa banyak? Influence yang bisa Bapak Ibu berikan jauh lebih banyak daripada yang gereja bisa berikan. Makanya yuk kita sebagai orang tua, sebagai kakak rohani, sebagai adik rohani, sebagai orang tua rohani, kita harus equip ourselves lebih lagi
untuk bisa ngajarkan ke generasi selanjutnya. Banyak gereja yang ngomong tentang generation, ayo generasi muda gini. Saya mau kasih tahu bahwa it all depends on you. Bapak Saudara, untuk kita sama-sama bisa bantu anak-anak kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Untuk bisa ngerti Tuhan lebih dekat. Dan untuk punya childlike faith, untuk punya hal yang saya bilang tadi, untuk punya iman seperti anak kecil. Yang bisa humble, yang bisa ngerti Tuhan, yang bisa seek God terus menerus. Yang bisa seek God more karena mereka haus dan lapar tentang Tuhan. Pengen tahu gimana caranya hidup dalam Tuhan. Dan itulah yang benar-benar bisa membuat kita menjadi representasi Yesus yang baik di dunia ini. Pada saat kita pergi ke tempat kerja, apakah kita malu dengan identitas kita sebagai orang Kristen? This is what we need to do, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, poin terakhir. Dalam mentalitas sebagai seorang anak. Are we really a son? Apakah kita menyadari bahwa kita tuh benar-benar anak-anak Tuhan? Atau kita masih punya mental, slave? Karena Bapak Ibu Saudara, makanya saya pasang tema sonship hari ini. Karena dalam culture Yahudi, kita ngomong culture Yahudi zaman dulu. Itu yang namanya tidak punya anak, itu merupakan sebuah aib yang besar. Apalagi hamba Tuhan misalnya. Saya mau bahas sedikit, saya gak mau bahas terlalu panjang soal ini. Karena bisa panjang banget, ini satu khotbah sendiri gitu kan. Tapi pada saat Zakaria dan Elizabeth, itu kan mereka punya anak akhirnya Yohanes Pembaptis gitu kan. Sebelum dia punya Yohanes Pembaptis, Zakaria itu banyak yang ngomongin. Banyak yang bilang, nih kok imam besar gak punya anak. Artinya kurang diberkati zaman dulu sama Tuhan. Makanya kita tahu ceritanya sampai pada saat dikasih tahu bahwa Elizabeth akan mengandung. Dia gak percaya sampai dia dibikin bisu sampai Yohanes Pembaptis lahir. Tahu kan semua ceritanya. Tapi yang saya suka banget dari Zakaria adalah bahkan pada saat orang banyak yang ngomongin dia. Orang bilang lu kurang diberkati, lu kayaknya ada masalah apa, lu pasti ada dosa besar, kenapa Tuhan gak ituin. Dulu judgment yang dihadapin sama Zakaria saya yakin tidak mudah. Tapi bahkan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan bahkan in the midst of banyak banget orang yang ngomongin jelek-jelekin dia. Itu satu poin yang saya mau bawa walaupun gak connected sama ini. Tapi from slave to son ini Bapak Ibu Saudara, pada saat saya ngomong tadi culture orang Yahudi. Pada saat orang tua itu tidak punya anak yang merupakan aib besar tadi. Banyak di antara orang-orang itu yang akhirnya mengadopsi seorang anak. Dan pada saat mereka mengadopsi seorang anak Bapak Saudara. Pada saat saya suka kita pakai jaket hari ini. Karena waktu itu pada saat dia ditaruh jubah seorang anak kepada anak yang diadopsi ini. Yang biasanya diambil dari budak-budak yang lumayan cakap gitu. Budak yang paling cakap yang dipunyain sama orang itu yang biasanya akhirnya diadopsi jadi anaknya. Pada saat jubah budak itu dilepas dan dipakaikan jubah seorang anak. At that moment, just like that, detik itu juga. Semua harta yang dimiliki sama bapaknya turun ke orang itu. Jadi saya mau katakan hari ini, apakah kita udah mengetahui, udah benar-benar hidup sebagai anak dari the God Most High? Apakah kita masih khawatir tentang kehidupan kita? Apakah kita masih khawatir tentang problem-problem yang kita sedang hadapi? Di sini saya percaya gak ada orang yang gak punya problem, benar gak? Tapi bagaimana respon kita terhadap problem tersebut? Itu ngasih tahu apakah kita maunya mental seorang anak atau mental seorang slave. Ayatnya next. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi sekarang Bapak Saudara,
kita bisa panggil Abba. Itu karena kita udah dipakein jubah seorang anak. Kita entitled untuk punya inheritance Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya mengundang worship team. Bapak Ibu tadi di awal saya berbicara mengenai sonship. Mengenai hubungan antara orang tua dengan anak. Dan banyak healing yang terjadi hari-hari ini. Yuk hari ini saya mau bawa kita untuk kita benar-benar dwell on this gitu. Kita pikir yang tadi saya sempat bahas gitu ya. Mengenai hubungan antara orang tua dengan anak. Karena kadang-kadang cara seorang manusia melihat Tuhan itu sesuai sama bagaimana kita lihat orang tua kita. And what if our family is not perfect? Bagaimana kalau banyak kesalahan yang dilakukan sama orang tua kita, banyak kesalahan yang dilakukan sama anak kita. Saya melihat banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang bersama keluarga. Boleh gak kita gandengan tangan? Keluarga sama keluarga, suami istri, anak-anak. Kita mau lakukan rekonsiliasi hari ini. Bapak Ibu Saudara, yuk kita ambil statement hari ini. Kita lakukan statement. Kita mau putus rantai vicious cycle tersebut. It ends here. Yuk kita benar-benar tetapkan sama diri kita sendiri. Kita mau hidup secara berbeda. Kita mau lakukan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita mau lakukan hal yang kita tahu kita gak mampu, tapi Tuhan mampu, Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini kita disadarin sama Tuhan, pada saat saya ngomong ini ada hal yang mikir, I need to say sorry to my wife. I need to say sorry to my husband, kepada suami saya, istri saya. Silakan lakukan sekarang, it's okay. Bisik-bisik aja. Dan kalau ada yang datang sama anaknya, please tumpang tanganin ke anak kalian. Lay your hands on their heads. Dan bilang, aku sayang sama kamu, anakku. I love you, son. I love you, my daughter. Kadang-kadang itu yang penting, yang anak-anak pengen dengar. Acceptance. Bahwa kita menerima anak kita. Kita sayang sama anak kita. Bapak Saudara, Tuhan Yesus, Kau lihat hati-hati yang terbuka hari ini. Waktu kami terbatas Tuhan, tapi waktu-Mu enggak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Karena kami masih melakukan banyak kesalahan dalam hubungan kami Tuhan. Baik hubungan kami dengan istri kami, dengan suami kami, dengan pasangan kami Bapa. Hubungan kami dengan anak kami Tuhan. Hubungan kami dengan orang tua kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami masih menutup diri Tuhan. Bahkan menutup hati kami Tuhan. Bahkan mungkin kami bangun tembok Tuhan. Tapi hari ini Kau bukakan Tuhan tembok tersebut Tuhan. Kau yang runtuhkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni. Kami tahu ini gak mudah Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan karena kami mau Tuhan. I know it's not easy. Tapi tidak ada yang gak mungkin di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau yang bukakan hati kami. Kau yang pimpin kami dalam kehidupan kami. Kau yang pimpin kami dalam relationship kami Tuhan. Karena kami mau untuk belajar menjadi anak yang baik. Kami mau untuk punya childlike faith Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu.
untuk terus nanya kepadamu Tuhan. Kami mau see God more and more and more. Kami mau hidup Tuhan, kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk punya mentalitas seorang anak. Ajar kami Tuhan untuk tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada di sana bersama dengan kami. Engkau yang mengerti kami Tuhan, Engkau yang bisa benerin kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau serahkan kehidupan kami, seluruh aspek kehidupan kami di atas altar-Mu Tuhan. We just let go. Kami minta ampun Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Ajar kami Tuhan untuk punya hubungan yang lebih baik dengan pasangan kami. Ajar kami Tuhan untuk punya hubungan yang lebih baik dengan orang tua kami Tuhan. Kami nggak mampu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau mampu Tuhan. Urapi kami pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan. I pray for healing di tempat ini Tuhan. I pray for healing di tempat ini Tuhan. Biar semua hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya Tuhan. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya Tuhan. Kau mampu Tuhan, you are able Lord. Aku berdoa pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau bisa Bapak Ibu Saudara, habis ini Bapak Ibu Saudara pulang, tolong diskusikan tentang ini. Diskusikan dengan keluarga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memperbaiki hubungan ini? What is needed? Apa yang dibutuhkan untuk kita menjadi keluarga yang bisa menjadi teladan? Kita mau berhentiin that vicious cycle dari dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Kau Allah yang begitu baik buat kami. Kau yang pimpin kami Tuhan. Urapi kami pagi hari ini. Beri kami damai sejahtera, sukacita. Ajar kami untuk terus hidup di dalam-Mu lebih dalam lagi. In Jesus name we pray. Semua yang siap berubah hubungan dalam keluarganya menjadi lebih dekat, lebih harmonis, lebih dekat dengan Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Dari Yesus berkati Bapak. Terima kasih Pastor Brian. Yuk sama-sama kita doa yuk. And I love you Lord, and I lift my voice. Come on. To worship you, oh my soul, rejoice, let joy my peace.
to worship you, and oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you and let it be a sweet, sweet sound in your ears. Yuk sama-sama yuk, without music. And I love you, Lord, and I lift my voice and to worship you, and oh my soul, Rejoice. take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Dengan tutup mata, saudara, dengan tutup mata. Saya ngerasain banget hari ini banyak saudara bawa beban berat. Saudara bukan tentang ibadahnya nggak jebol, tapi memang saudara harus ngomong sama Tuhan. I love you, Lord. Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. Aku tetap sayang sama Tuhan. Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. Aku tetap jalan sama Tuhan. Yuk sama-sama dengan lembut yuk katakan ya. I love you, Lord, and I live. Oh, Jesus, to worship you, and oh my soul, rejoice. Take joy, wow, sukacita, damai sejahtera. You let it be a sweet, sweet sound in your. Musik pelan aja, yuk musik pelan aja, yuk musik pelan aja. Ya saudara ya doa, ya doa, doa, masing-masing doa. Saya tahu banyak pergumulan, saya tahu, lagi blur, saya tahu lagi berat banget, saya tahu. Lagi hambar banget, lagi di persimpangan banget, saya tahu. Doa, ini rumahnya Tuhan. Lagi kering banget beberapa orang, saya tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jehovah Rafa, Jehovah Nifsi, Jehovah Shalom. Tuhan ada, saudara. Oh, terus masih ada 1 menit lagi, saudara. Terus doa, terus. Dan Tuhan, aku cuma mau berkata, Tuhan, and I love you, Lord, and I lift my voice, Tuhan, to worship you, and oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. And let it be a sweet, sweet sound
kami juga mengangkat tangan buat setiap doa yang akan kami sama-sama sepakat berdoa untuk biaya semester kuliah bisa terbayar akhir bulan ini. Tuhan bukan mukjizat Tuhan buat semester ini Tuhan. Anak bungsu bisa selesai kuliah tepat waktu. Amin. Kesembuhan dari dispepsia dan anxiety serta organ-organ tubuh diberikan kondisi yang tetap prima. Amin. Pasangan hidup yang dari Tuhan. Amin. Sebenarnya diberikan kesembuhan dari penyakit dan bisa berangkat kuliah. Dalam nama Yesus achieve target di bulan ini. Amin. Diberikan hikmatnya dari Tuhan dalam pekerjaan. Amin. Dicukup dana untuk pernikahan di tahun depan. Amin. Kesehatan untuk oma dan papa dalam nama Yesus. Suami disembuhkan dari sakit demam. Amin. Dalam nama Yesus sembuh. Tugas luar kota berjalan dengan baik. Amin. Promosi jabatan anak. Amin. Keluarga dipulihkan dan ada damai sejahtera. Shalom Tuhan. Turun Tuhan. Rumah tangga anak akan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus mendapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Dan aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang lagi mengalami masalah keluarga, masalah anak, masalah keuangan. Tuhan aku tahu, kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar. Dan kami berkata kepada setiap masalah, kami mau berkata, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami besar. Bukan masalah kami yang besar, tapi Tuhan kami yang besar. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Dan ini yang dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk usaha yang sangat laris. Bersyukur bisa tinggal bersama keluarga lagi. Dan bersyukur segala kebutuhan keluarga dicukupkan. Puji Tuhan diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Wow, saya tahu gak mudah untuk Brian untuk share hal ini karena banyak orang tua di sini. Biasa ibadah sore ya karena banyak anak muda ya kan gampang. Tapi yang gak mudah tuh kami harus lakukan saudara. Banyak anak-anak muda lagi nanya sama saya, Pastor boleh gak A, B, C? Dan saya gak bisa jawab, kenapa? Karena mereka sudah ada di tempat tersebut. Mohon maaf, ketika mereka sudah berpacaran dengan beda, ketika mereka nonton konser tiba-tiba sudah ada di lokasi. Mereka tiba-tiba nanya saya, Pastor boleh gak? Lah kalau itu kan namanya bukan nanya ya saudara ya. Itu cuma tinggal, oh ya sudah gitu. Why? Karena generasi ini saya percaya butuh kakak, butuh bapak rohani. Gak mudah saudara. So ngelihat semua tim buat keluarga di sini ini gak mudah saudara. Dalam 1 tahun saya belajar mempercayai Naomi saudara. Saya belajar mempercayai Agung. Bahkan kami belajar mempercayai Caca saudara. Kalau saudara tanya, Pastor kenapa belajar mempercayai? Karena mereka pun belajar mempercayai saya. It's not easy. Kalau saya belajar mempercayai mereka, mereka pun belajar mempercayai hidup saya saudara. So ketika nanti kita Paskah akan 2 kali ibadah. Mungkin banyak yang bilang gini, oke, gereja ini mulai lebih pagi nih. Yes, banyak orang tua bilang gini, Pastor boleh enggak Jumat Agungnya agak pagi Pastor. Karena siangnya mau kunjungan keluarga ke rumah saudara. Makanya kami buat 2 kali ibadah, kenapa? Karena kami pengen banget punya jemaat yang happy. Boleh lihat kiri kanannya bilang happy? Happy saudara. So Jumat Agung ada 2 kali ibadah, akan ada sedikit production di tempat ini. Jam 9 pagi dan jam 11 siang. Tidak ada ibadah sore saudara. Karena pada mau jalan-jalan katanya saudara. Kalau ada daging babi kirimlah ke rumah saudara. Pak Santo paling jago masak ya. Nasi goreng babat kirimlah Pak Santo. Katanya ke rumah. So saudara di rumah ini selalu ada tertawa saudara. Tapi kalau saudara lagi ngerasain sedih, selesai ibadah, saudara bisa ketemu saya, ketemu Pastor Brian. We will pray for you. Bukan karena altar call saudara, karena kita keluarga saudara. Dan satu pesan yang luar biasa yang tadi saya tangkap gini. Kalau orang tua bilang jangan, saudara kan bertanya, anak-anak bilang gini, why? Gitu. Tapi kalau udah tahu why-nya tetap diterobos. Saya cuma bilang lampu merah jangan diterobos saudara. Kalau orang tua udah bilang terus sudah tahu kalimat why-nya. Please, kalau lampu merah diterobos ujungnya kenapa saudara? Kena masalah. Mau ditilang kayak mau ditabrak itu urusannya siapa? Bukan
bukan urusan kami lagi, tapi pada akhirnya jadi urusan bersama. So, ada bagusnya Tuhan kasih lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Supaya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Bukan cuma kita yang berkuasa atas hidup kita, tapi Tuhan yang berkuasa. Ya sama-sama angkat kedua belah tangan kita, ya sama-sama. Dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya saudara, dengan lembut katakan, I love you Lord. And I love you Lord. And I lift my voice, Father, to worship you. And oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Aku berdoa sekali lagi buat semua keluargaku di tempat ini Tuhan. Aku percaya semua akan mengalami bulan kemenangan Tuhan. Semua yang berjalan menuju keluarganya untuk pulang kampung Tuhan. Even di awal-awal bulan ini Tuhan, jagai dalam perjalanan Tuhan. Buat bulan ini, akhir bulan ini dan awal bulan April Tuhan. Kami mengalami pemulihan keluarga Tuhan. Kami mengalami pemulihan keluarga. Anak diberkati sama Papa. Papa mengalami berkat karena anak-anaknya juga menyayangi Tuhan. Mari buka kedua belah tanganmu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Growth Center Bekasi. Boleh fellowship kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu depan, Bapak Ibu Saudara. Boleh keluar secara beriringan, jangan berdesak-desakan. Apabila ada yang ingin memberikan persembahan secara tunai, dapat diberikan di kotak persembahan saat berjalan keluar. Terima kasih sudah mengikuti.